Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Stefanus Berlian Surya Masuka, STMT IPM, selaku dosen pembimbing utama saya, dan juga Bapak Insinyur Danang Kunarto, STMT PM, selaku dosen pembimbing kedua saya. Juga kepada Bapak Insinyur Eko Yulianto, STMT IPM, selaku dosen penguji utama saya, dan juga Bapak Insinyur Umar, STMT, selaku dosen penguji kedua saya, yang telah bersedia hadir dalam seminar online saya yang berjudul Pemodelan Banjir Dua Dimensi dengan Red on Grid di Kota Ngabang. Baik, latar belakang. Nah, adanya faktor iklim dan juga faktor karakteristik daripada daerah tangkapan air ini telah memicu peningkatan frekuensi dan besaran banjir dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Di mana perubahan iklim sendiri dipicu oleh adanya pemanasan global. Pemanasan global yang telah menaikkan suhu permukaan bumi telah menyebabkan meningkatnya penguapan air ke atmosfer, di mana uap air ini sendiri nantinya akan berfungsi sebagai pasokan presipitasi, atau dalam hal ini bisa diartikan sebagai hujan, yang dimana seiring dengan meningkatnya suhu bumi dari tahun ke tahun, maka uh, uap air yang naik ke atmosfer juga semakin besar, dan juga hujan yang terbentuk juga semakin deras. Berikutnya yaitu dari faktor karakteristik daerah tangkapan air. Nah, setidaknya faktor yang berperan sangat besar dalam faktor ini adalah yaitu adanya perubahan tata guna lahan, di mana yang awalnya adalah hutan kemudian dikonversi menjadi lahan sawit, lahan perkebunan, dan juga bisa juga lahan pertanian maupun pertambangan dan juga area permukiman dan lainnya. Walaupun di samping itu juga ada faktor lain seperti faktor topografi, itu juga turut berpengaruh di dalam terbentuknya banjir. Nah, dengan adanya kombinasi dari faktor iklim dan juga karakteristik dari tangkapan air ini, setidaknya telah memicu peningkatan frekuensi dan besaran banjir. Nah, berikutnya adalah peristiwa banjir yang terjadi di area Pertambangan Ngabang, di mana berikut adalah berita dari tahun 2025, tepatnya pada tanggal 26 Januari yang dipublikasikan pada Pontianak Post, di mana banjir merendam Kota Ngabang dengan ketinggian air mencapai 2 meter, di mana uh, 3 desa yang terdampak di area Pertahanan Ngabang ini yaitu ada Desa Raja dengan jumlah sebanyak 324 KK yang terdampak, Desa Hilir Tengah 599 KK, dan juga Desa Hilir Kantor dengan jumlah 348 KK. Tentu ini bukan jumlah yang kecil ya, sehingga penanggulangan banjir ini juga menjadi penting untuk dilakukan. Nah, kemudian juga berita lainnya yang dipublikasikan di Kompasiana, di mana banjir ini puncaknya terjadi pada tanggal 25 hingga 26 Januari tahun 2025. Hujan deras terus mengguyur. Nah, akibatnya Sungai Landak meluap, rumah warga terendam, jalan utama juga terendam, serta sejumlah fasilitas umum, area perniagaan, dan juga lainnya. Warga juga terpaksa mengungsi sementara ke tempat yang aman. Nah, kemudian baik, ini adalah lokasi rencana penelitian akan dilakukan di lokasi ini, di mana di area ini adalah area pertokoan, area pasar daripada Kota Ngabang itu sendiri. Di area ini adalah area persekolahan, sekolah-sekolah, dan juga pemukiman penduduk, serta juga area perkantoran. Nah, di mana posisi Kota Ngabang ini sendiri, bila kita pandang di dalam satu kesatuan Subdas Landak, dia berada di Kotak Merah ini. Nah, sehingga aliran Sungai Landak yang membelah Kota Ngabang ini itu merupakan akumulasi daripada aliran Subdas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar
di sebelah kiri. Nah, berikutnya ini adalah gambaran topografi daripada Kota Ngabang. Ini merupakan gambaran topografi yang diperoleh dari data DEM, lebih tepatnya DEMAS. Nah, topografi Kota Ngabang sendiri itu cukup menarik karena di tepian sungai di sini, di sebelah ini, itu cenderung landai, cenderung datar. Semakin menjauh dari sungai, itu topografinya cukup bervariasi, berbukit-bukit juga. Sehingga uh, selain daripada luapan sungai yang akan pengaruh pada area tepi ini, juga faktor topografi yang ada di sebelah semakin menjauh dari sungai ini, yang berbukit-bukit ini juga turut berpengaruh dalam banjir yang terbentuk. Baik itu kecepatan alirannya, juga arah alirannya juga bisa. Nah, masalahnya adalah pertama itu urgensinya. Pemodelan banjir dua dimensi yang akurat di Kota Ngabang itu menjadi penting untuk memproyeksikan sebaran genangan akibat curah hujan. Nah, hal ini mendesak karena pada saat musim hujan, hal ini tentu mengganggu lalu lintas, di mana sebagaimana yang diketahui jalan yang ada di Kota Ngabang ini juga merupakan jalan poros. Juga aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu, serta yang pastinya adalah menimbulkan kerugian material. Nah, metode pemodelan dalam penelitian ini akan berfokus pada banjir di perkotaannya, Tanah Abang, yang akan dilakukan menggunakan perkaduan keras dua dimensi dengan simulasi rainbow grid. Data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan dan juga data DEM, Digital Elevation Model. Nah, berikutnya hasil pemodelan ini akan divalidasi dengan survei di lapangan di beberapa titik. Nanti akan dicocokkan hasilnya dengan hasil survei. Berikutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis banjir di Kota Ngabang menggunakan model rain on grid dengan bantuan perangkat lunak keras. Kemudian yang kedua adalah membuat model untuk menganalisis genangan banjir di Kota Ngabang. Luaran dari penelitian ini adalah peta sebaran genangan banjir yang dapat menjadi acuan dalam langkah mitigasi banjir di Kota Ngabang. Kemudian yang kedua adalah peta kecepatan dan arah arus yang dibuat berdasarkan hasil pemodelan, sehingga kawasan yang arusnya deras dapat diidentifikasi. Kemudian manfaatnya dari penelitian ini adalah yang pertama dapat menjadi rujukan dalam perencanaan infrastruktur drainase dan pengendali banjir. Yang kedua adalah memprediksi tinggi banjir di masa yang akan datang berdasarkan data curah hujan terbaru yang menjadi masukan. Baik, rain on grid sendiri secara umum yaitu metode pemodelan dalam dua dimensi yang menerapkan curah hujan secara langsung pada grid-grid dalam model. Nah, jadi grid-grid itu sendiri maksudnya adalah seperti map, seperti ditunjukkan dalam latar belakang di slide ini, kotak-kotak, di mana kotak-kotak tersebut digunakan oleh hackers untuk menghitung genangan yang terbentuk akibat curah hujan yang jatuh di kawasan tersebut secara langsung. Jadi hujan yang jatuh itu dapat ditransformasi secara langsung menjadi aliran banjir. Sebagaimana ditunjukkan dalam video ini, sebelum air dari sungai meluap ke daratan, nah, sudah terlebih dahulu terbentuk genangan di area lainnya. Sehingga kelebihan dari rain on grid ini adalah dia dapat memodelkan banjir yang terbentuk akibat curah hujan secara langsung. Dan juga dengan demikian kita juga dapat mengkombinasikannya dengan banjir akibat luapan sungai. Nah, berikutnya penelitian yang relevan pertama dilakukan oleh Utama dan DKK dengan penelitian yang dilakukan di Polder Pluit, memodelkannya secara rain on grid. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa prediksi yang dikeluarkan oleh model ini itu cukup akurat bila dibandingkan terhadap data observasi di lapangan, di mana perbedaan rata-ratanya itu berada di bawah 18 cm. Berikutnya adalah penelitian yang relevan, di mana Utama dan kawan-kawan
memodelkan dan menguji tugas banjir pada koridor fluid di Jakarta, di mana hasil penelitian menunjukkan prediksi genangan yang dibentuk oleh model cukup akurat dengan deviasi rata-rata di bawah 18 cm terhadap data observasi. Namun di samping itu juga terdapat titik-titik di mana kedalaman yang dibentuk berbeda jauh dengan data observasi. Penulis menyebutkan bahwa hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakakuratan data input, ketidakakuratan proses komputasi keras, dan juga kurang presisinya alat pengambil koordinat. Kemudian Ansori dan kawan-kawan juga melakukan penelitian di Jawa Timur, yaitu di mana penelitian ini secara garis besar membandingkan 3 HSS, yaitu Nakayasu, Snyder, dan Gamma 1, dan juga hack kelas 2 dimensi terhadap hack HMS dengan hierarki SCF-nya. Nah, temuan menariknya adalah diperoleh deviasi di bawah 10%, sehingga 3 SCF, 3 HSS dan juga hack kelas studi dan juga hack HMS ini memiliki uh, variasi debit yang tidak terlalu jauh. Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh Yancy DKK dan juga Frikiansah DKK, di mana penelitian dilakukan dengan basis sistem informasi geografis. Hasil analisis genangan di Kecamatan Ngabang menunjukkan ketinggian genangan itu berkisar 2-5 meter. Kemudian Kecamatan Ngabang sendiri itu memiliki luasan area dengan tingkat kerawanan banjir yang sangat tinggi, mencapai 53.787,37 hektar. Luasan ini tersendiri merupakan luasan dengan faktor kerawanan banjir tertinggi di antara kecamatan lainnya di Subdas Landak. Oke, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data penampang dan kecepatan arus sungai, kemudian data tinggi genangan banjir. Kemudian untuk data sekundernya ada data DEM, DENAS yang bersumber dari Badan Indonesia Geospasial, kemudian data curah hujan yang bersumber dari stasiun S-Channel 6 Abang, PTK 04 Entang, dan juga PTK 07 Serimbu. Kemudian berikutnya juga ada peta tutupan lahan yang bersumber dari Indonesia Geospasial, dan juga berikutnya ada peta jenis tanah yang bersumber dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Data penampang sungai ini berfungsi untuk mengkoreksi bentuk sungai, bentuk dasar sungai yang ada di data DEM. Kemudian data tutupan lahan dan juga peta jenis tanah ini berfungsi untuk membentuk hidrograf satuan sintesis SCS dan juga membuat layer infiltrasi. Nah, ini adalah bagian akhir dari penelitian. Yang pertama, mulai, kemudian inventarisasi data, di mana data yang diperlukan adalah data curah hujan, data DEM, data penampang dan peredaran sungai, kemudian peta jenis tanah dan juga peta tutupan lahan. Nah, berikutnya dilakukan pengolahan data curah hujan, di mana akan diuji konsistensi dan homogenitasnya. Ketika data sudah konsisten dan homogen, nah berikutnya dilakukan analisis curah hujan maksimum yang terdiri dari uji kesesuaian distribusi. Metode dengan distribusi yang paling sesuai akan digunakan untuk menghitung curah hujan rancangan, di mana curah hujan rancangan yang akan digunakan yaitu dengan periode ulang 2, 5, 10, 20, 50, dan juga 100 tahun. Kemudian curah hujan rancangan akan dilanjutkan lagi dengan distribusi hujan jam-jaman untuk input dalam model 2 dimensi nanti dengan metode PSA 007. Kemudian dilakukan delay sedas untuk keperluan pembentukan HSS SCS curve number, di mana dari delay sedas ini akan didapat luas dasnya, panjang sungainya, kemudian juga didapat juga dengan luasan area untuk jenis tanah dan juga kekendalaan tertentu yang berfungsi untuk mencari nilai curve number. Nah, kemudian dari analisis curah hujan maksimum dilanjutkan ke pra-pengurusan data, di mana pada tahap ini data DEM akan dikoreksi dengan data penampang sungai, kemudian akan dilakukan pembuatan layer infiltrasi metode SCS, kemudian membuat area aliran 2 dimensi. Setelah itu dilakukan input syarat batas, di mana syarat batas yang akan digunakan adalah
hidrograf banjir, kemudian curah hujan tiap zaman. Nah, berikutnya dilakukan running model, kemudian hasil running itu akan divalidasi dengan hasil survei tinggi genangan di lapangan. Jika model tervalidasi, maka akan dilakukan eh, pembuatan peta genangan dan juga kecepatan arus untuk masing-masing periode ulang. Nah, jika tidak, maka akan dilakukan penyesuaian kembali di layer infiltrasi. Layer infiltrasi di mana curve number akan disesuaikan kembali. Nah, ini adalah 2D flow area di mana yang dimaksud dengan grid adalah kotak-kotak ini. Kemudian ini adalah tab daripada steady flow datanya, di mana ini adalah syarat atasnya. Ada presipitasi, flow hydrograph, juga normal depth. Ini adalah sebaran genangannya, depth, dan juga ini adalah sebaran kecepatan arus. Baik, demikian dari saya. Terima kasih.